Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita sedang berada di hari yang ke-15 bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semakin semangat kita laksanakan, termasuk juga menghidupkan malam Ramadan. Alhamdulillah kembali bersama kami di channel Mimbar Peradaban untuk membahas satu tema yang mana tema ini memang sangat urgen untuk kita bahas, yaitu puasa Ramadan dengan muamalah. Jadi apa hubungannya? Sedangkan puasa itu ibadah, muamalah yang muamalah. Namun pada malam hari ini narasumber kita itu akan membahas tentang hubungan puasa Ramadan dengan muamalah. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah hadir seorang narasumber, seorang dosen di salah satu universitas di Riau. Beliau adalah Ustadz Hidayat Ar-Rokani. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Khair, insyaallah. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana? Ustaz sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana puasa Ustadz selama ini? Lancar ya? Lancar, Lancar ya. ya. Siang. Siang aja kita puasa. Benar. Insyaallah. Nah, ini luar biasa. Nah, pemirsa ataupun sahabat kami semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan tentang apa sih hubungan puasa dengan muamalah ini. Ada nggak keterkaitannya? Sehingga kita yang melaksanakan puasa itu lebih tenang, lebih nyaman karena sudah mengerti tentang muamalah dan ibadah puasa Ramadan. Tidak berlama-lama lagi karena narasumber kita juga tidak bisa kita guna apa make beliau ini lama sekali karena memang sibuknya jadwal beliau. Maka langsung saja kepada Ustadz Hidayat Ar-Rokani untuk menyampaikan materinya. Ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah. Salatu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat peradaban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Mukarram Ustadz Daeng Muklis tadi, kalau topik yang kita angkat pada malam ini seputar masalah relevansi atau hubungan puasa Ramadan dengan muamalah. Benar. Sekilas memang kalau kita lihat muamalah itu kan perkara duniawi ya. Kalau puasa Ramadan itu kan urusan ukhrawi. Dengan urusan kehidupan setelah dunia. Namun kalau kita lihat apakah keduanya itu ada hubungan atau tidak, tentu kalau kita mengkaji secara mendalam memang keduanya punya hubungan yang erat. Kenapa punya hubungan yang erat? Karena memang Islam itu agama yang menuntut pengikutnya atau penganutnya untuk mentaati Islam itu secara totalitas, secara sempurna. Mulai dari alif sampai ya, A sampai Z, akar ke daun. Jadi ketaatannya itu harus totalitas gitu. Bahkan Al-Quran menggunakan istilah ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ukuran orang baik hubungan dengan Allah itu dilihat dari hubungan baiknya dengan sesama. Nah, makanya kalau kaitan dengan Ramadan, maka orang yang benar-benar Ramadannya itu mendapatkan hikmah atau tujuan dari Ramadan, maka bisa dilihat dari ketaatan yang lain dari perintah Allah. Satu di antaranya itu dalam hal muamalah. Nah, makanya kalau orang tidak dikatakan bertakwa, karena kita tahu kan tujuan atau hikmah dari Ramadan itu adalah meraih predikat takwa. Nah, predikat takwa ini tidak dilihat ketika seorang hanya sekedar berpuasa, tapi perlu dilihat dan juga mesti dilihat dalam hal ketaatan yang lain. Salah satunya ketaatan terhadap rukun syarak berkaitan dengan muamalah. Nah, di samping itu, sahabat peradaban yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu Ramadan ini kan mengajarkan kita untuk taat. Tidak hanya meninggalkan makan dan minum di siang hari. Tapi Ramadan layaknya sebagai madrasah yang melatih habit kebiasaan kita. Dari yang tidak taat menjadi taat. Jadi maksiat menjadi hijrah, ya kan? Keluar dari maksiat. Atau dari yang sudah taat
istiqomah dan ketaatan. Masya Allah. Luar Ah, biasa. Begitu. Nah, sehingga ketaatannya itu harus sempurna, termasuk dalam hal muamalah. Bahkan kalau kita mengutip ada sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man lam yada'a qaula zur wal amala bihi." Siapa saja yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, perkataan bohong atau bersumpah palsu, wal amala bihi, dan dia beramal dengan qaula zur itu. Nah, apa kata Nabi? "Falaisa lillahi hajjata." Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia itu meninggalkan makan dan minuman. Artinya bahwa Allah tak butuh puasanya cuma sekedar meninggalkan makan dan minum, haus, menahan rasa lapar dan haus saja, tapi perlu ada maksud yang lain dari Allah ketika berpuasa, yakni menuntut agar kita muslim mukmin di bulan Ramadan ini benar-benar ketaatan yang sempurna. Salah satunya taat dalam hal urusan muamalah. Bahkan terkait dengan hadis ini muncul ada pertanyaan, apa status puasa seorang mukmin ketika dia berpuasa dan masih melakukan muamalah yang tidak syar'i. Misalkan sekarang kan lagi marak misalkan COD, misalkan jual beli online kurma, atau termasuk transaksi-transaksi yang tidak syar'i, seperti melakukan transaksi ribawi yang masuk kategori 1 dari 7 dosa besar. Nah, status puasa seorang mukmin yang demikian seperti apa? Nah, hal ini diungkapkan, dijawab oleh para ulama, meski terjadi ikhtilaf kan di kalangan ulama. Misalkan pendapat yang pernah diungkapkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Apa kata Ibnu Hazm ketika itu? Ketika terkait dengan puasa seorang mukmin, dia masih bermaksiat, bahkan melakukan dosa besar, melakukan muamalah ribawi, termasuk melakukan transaksi yang dimurkai oleh Allah, ya tidak syar'i transaksinya, maka kata Ibnu Hazm, malam yasum, siapa saja yang tidak berpuasa, ya seperti yang telah diperintahkan, lam yasum, maka tidak ada puasa baginya. Bahkan ditegaskan lagi oleh beliau dalam kitab yang sama, kitab Al-Muhalla itu, kata Ibnu Hazm, la yaradu shaumahu zalik. Allah tidak ridho terhadap puasa yang demikian. Wala yataqabbaluhu, yang tidak menerima puasanya. Fa idza lam yaradahu wa la qabiluhu, ketika Allah tidak ridho dan tidak menerima puasanya, fahuwa batilun saqitun, maka puasanya batal dan gugur. Ini. Meski Ibnu Hazm ini kan salah satu ulama bermazhab Az-Zahiri ya. Kalau disampaikan di masyarakat kita yang Indonesia ini, Muslim di Indonesia agak sedikit kojang-kojang lah. Kenapa? Karena mendengar ketika puasa, itu puasanya enggak sekedar apa ya, haus dan lapar, tapi batal gugur gitu. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Auza'i yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Mujamnya, beliau mengatakan demikian. Yabtulu shaum bil ghibah wa yajibu qada'uh. Kata Imam Al-Auza'i, batal puasa orang karena ghibah, wa yajibu qada'uh, dan wajib puasanya diqadha. Diganti. Nah, ini mereka mengatakan, kenapa? Karena ungkapan Nabi dalam hadisnya tadi, Allah tidak butuh puasa orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Artinya apa? Yang Allah butuh dari puasa Ramadan itu dia tahan makan dan minum di siang hari. Artinya apa? Menuntut dia untuk taat kepada perintah Allah yang lainnya dan meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan yang lain. Ini pendapat pertama. Namun ada pendapat yang masyhur di kalangan ulama, itu pendapatnya jumhur. Di mana Imam Malik, misalkan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan juga Imam Abu Hanifah, termasuk Ibnu Taimiyah juga berpendapat demikian. Kalau puasa orang yang masih melakukan kemaksiatan,
melakukan transaksi ribawi, muamalah yang tidak syar'i, ya, maka puasanya itu tetap sah. Karena dosa besar seperti ini tidak merupakan salah satu sebab puasa batal, tapi puasanya tetap sah. Namun puasanya tidak menyisakan pahala, melainkan cuma menyisakan lapar dan haus. Seperti yang Nabi SAW sabdakan, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus semata. Nah, di bulan yang penuh barokah ini, tentu siapapun mukmin ini tidak menginginkan ya, Ramadan berlalu begitu saja. Kamu gitu saja. Tapi dia harapkan ampunan Allah. Dia harapkan predikat takwa. Dia harapkan keluar dari Ramadan seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Bersih, suci, tanpa dosa. Kenapa? Sudah mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Tapi ampunan itu tidak dinodai setelah berakhir Ramadan. Melainkan keluar dari Ramadan, di saat Ramadan dia latih dirinya untuk meraih predikat takwa. Nah, keluar dari Ramadan, ketakwaan itu selalu menyinari dirinya, menghiasi dirinya. Nah, ini yang tentunya kita harapkan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Kecuali yang harus kita lakukan, riyadhah mujahadah, untuk tetap pada ketaatan. Imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Mengerjakan semua yang perintah, yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, dengan begitu, insya Allah, ya, Ramadan yang kita lewati sebulan penuh akan menghasilkan takwa. Nah, dan tentunya takwa itu tidak hanya di saat kita berpuasa, tapi juga taat dalam perintah Allah yang lainnya, termasuk dalam hal muamalah. Nah, sehingga inilah sisi aspek di mana muamalah itu punya hubungan erat dengan perkara ibadah puasa Ramadan. Nah, makanya orang yang mantap, intinya apa? Orang yang mantap menjaga puasa Ramadannya, maka dia pasti menjaga transaksinya. Ketika dia jaga taati Allah dalam urusan ibadahnya Ramadan, puasa, maka tentunya dia juga menjaga dirinya dari meninggalkan transaksi yang tidak syar'i, transaksi yang mendatangkan murkanya Allah Taala. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ini luar biasa pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kepada sahabat-sahabat mimbar peradaban, jangan lupa tekan tombol subscribe dan kasih komentar yang baik. Dan juga jangan lupa share ke kawan-kawan kita sebagai amal jariah. Baik, saya ini luar biasa penjelasan. Namun perkiraan kita, ini kan sahabat-sahabat mimbar peradaban ini pasti ada sudah mulai muncul rasa khawatirnya terhadap Ramadan ini ketika mereka melanggar muamalah. Ya, Nah, mungkin muncul pertanyaannya, apa sih muamalah itu? Kan banyak yang tak tahu nih mungkin, ya, sahabat-sahabat mimbar peradaban ya. ini. Muamalah itu kan asal katanya dari kata amalah ya, pekerjaan aktivitas. Nah, aktivitas itu kaitan dengan perbuatan. Nah, perbuatan. Di mana itu secara makna bahasanya, secara makna istilahnya muamalah itu kan ada mengandung dua makna. Ada makna umum dan makna khusus atau luas atau makna sempit. Nah, makna luas itu apa? Berkaitan dengan bi'amri dunyawiyah. Nah, menyangkut semua urusan dunia. Maka urusan nikah itu pun juga masuk muamalah. Tapi muamalah dalam makna luas atau umum. Urusan apa ya, bertetangga, urusan bekerja dan lain sebagainya. Tapi muamalah yang tentunya kita bahas pada kesempatan ini bukanlah muamalah dalam makna umum, tapi muamalah dalam makna khusus. Ya, ini berkaitan dengan at-tasarruful mal, mengelola harta. Nah, makanya kaitannya tadi kita bahas bicara masalah riba, transaksi gitu kan. Nah, yang tidak syar'i. Kenapa? Karena kaitannya dengan mengelola harta. Nah, mungkin kita ada bertanya, kenapa mesti harta itu dikelola? Ya kan? Karena memang harta ini salah satu yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya kan? Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu didapatkan, untuk apa harta itu digunakan. Nah, inilah nanti yang akan dibahas dalam hal perkara muamalah ini. Nah, kalau kaitan dengan tema kita,
Harusnya seorang mukmin yang berpuasa Ramadan, maka dia benar-benar khawatir ini dalam mencari harta, dia pasti mencari harta yang halal. Ketika harta itu dia dapatkan, dia pun menggunakannya, menginfakkan atau membelanjakannya dengan cara sesuai syariat. Sehingga Jadi menghasilkan pahala ya. iya, tidak sekedar mencarinya, tapi udah dapat mau ngapain? Ini Iya. juga pertanggungjawaban, karena harta kan dua pertanggungjawaban. Iya. Dari mana, untuk apa? Nah, begitu. Wah, jadi ini luar biasa ya, sahabat Mimbar Peradaban. Jadi kita yang berpuasa tidak harus merasa cukup, oh saya kan udah puasa, kenapa harus melaksanakan yang lain? Ternyata Iya, semua itu berkaitan. Karena dari apa yang disampaikan pemateri kita, Ustadz Hidayat Ar-Rokhani tadi, jadi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Karena mungkin hewan juga ada yang mau bertelur, dia puasa juga. iya, Kan itu? iya, Seperti ayam ya, 21 iya. hari, Ular dia berpuasa. ular penuh berpuasa. Nah, kita ini manusia yang tadi kalau dalam ayat tentang puasa tuh akhir ayatnya itu la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya sekedar di menahan haus dan lapar itu, tapi Hmm, mampu mengambil hikmah dari puasa sehingga dia akan muncul kecenderungan untuk mengamalkan perintah yang lain, iya, termasuk menjaga yang paling setiap hari dilakukan itu muamalah. Mungkin ada contoh kecilnya, mungkin sebaiknya misalnya orang puasa itu tak mungkin dia tidak melaksanakan akad kerjanya dengan baik, misalnya gitu ya. iya, iya. Harusnya Nah, kan keluar dari Ramadan, ketika puasanya itu benar-benar dia raih predikat takwa, ketika dia bekerja setelah Ramadan tuh harusnya benar-benar sesuai mentaati akad. akad. Ya, betul. Al muslimuna ala syurutihim gitu Kalau kan. dia pedagang, tidak curang dan Dia timbangan, curang dalam timbangan gitu. tidak menipu pembelinya. Iya, kalau dia termasuk yang hari ini lagi kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi kan. Ya, Sehingga teknologi itu kita tidak salah dalam ya, memposisikan, hanya sebatas wasilah. Wasilah sarana memudahkan kita dalam beribadah. Sehingga teknologi itu jangan mengantarkan kita kepada bermaksiat kepada Allah. kita Seperti sekarang. hari ini kan di bulan Ramadan kadang-kadang terjadi. Ya, Misal, ibu-ibu ini mohon maaf, ibu-ibu di rumah tangga. Kadang-kadang kondisi tertentu sulit mau masak, ini kadang kondisinya gitu. ya, Gampang aja ngambil sistem beli makanan lewat GoFood gitu. ya, Nah, GoFood-nya apa? Bayar di tempat. Tidak transfer, pakai betul. gosen istilahnya. Nah, ini kan bermasalah secara, Bermasalah. tapi tidak ini ya, bisa jadi karena kenapa terjadi pelanggaran itu tidak serta-merta karena kesengajaan, tapi ketidakpahaman. Tidak paham. Berarti intinya kita yang puasa agar memang betul-betul pendidikan takwa, jangan tahan diri kita untuk mengetahui syariat ini lebih banyak, Iya, ya kan? Jadi sebagaimana fokusnya orang atau semangat yang mencari harta dunia, mhm, maka jangan sampai pula kita mengabaikan ilmu kan gitu. iya, Karena itu lentera hidup kita. iya. Kan ada ungkapannya begini, eee, para ulama itu kan masyhur ya Ya, ungkapannya, "Al-ilmu qoblal amal." ya, Berilmu sebelum beramal. Nah, artinya apa? Amalan itu tidak akan benar kecuali lewat ilmu. Bahkan Imam An-Nabhani itu dalam kitab Saksiyahnya ya, ya, mengatakan al-ilmu qabla taqwa. ya. Predikat takwa itu tidak akan diraih kecuali lewat ilmu. Ilmu. Maka bagaimana mungkin Ramadan ini bisa kita di Ramadan, bukan Ramadan ya, kita di Ramadan ini sampai kepada predikat takwa tanpa melewati pintunya ilmu. Nah, maka jangan menutup diri untuk mengkaji, belajar Belajar terus, untuk ini. termasuk mendengarkan Mimbar mimbar peradaban, peradaban. masya Allah. Insyaallah. Nah, baik pemirsa, sahabat mimbar peradaban, tentu materi ini pasti sahabat peradaban tidak apa mungkin belum merasa puas. Memang kami tidak memberikan kepuasan saat ini. Karena paling tidak apa yang kita sampaikan sekarang bisa kita amalkan dulu. Besok ada materi lagi bertambah amal kita sampai seterusnya. Jangan lupa pantengin terus channel kita Mimbar Peradaban. Kami akan menyuguhkan materi-materi terbaik yang mana materi ini pasti untuk aplikasi dan kehidupan kita. Mudah-mudahan eh, dialog kita saat ini bermanfaat bagi pemirsa Mimbar Peradaban.
dan juga tentu bagi pemateri dan kita yang mendengar di studio. Mudah-mudahan bisa kita amalkan lagi buat kita, dan harapan kita semua kita yang hadir atau yang mendengarkan tergolong orang bertakwa di akhir Ramadan ini, Amin. dan seterusnya kita bertakwa sampai akhir hayat kita. Barangkali ini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, share, dan boleh berikan komentar yang baik. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan masukkan pertanyaan, kami akan menjawab nanti di pertemuan berikutnya. Barangkali ini pertemuan kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.